Baik Bapak, untuk kelompok 2 dimulai dari coachnya Pak Hasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur Tirta yang pertama temanya itu tentang kesulitan untuk fokus mengerjakan tugas dan membagi waktu dalam kegiatan PGP Angkatan 5 dengan aktivitas lainnya di sekolah. Dengan coachnya itu Bapak Hasan Alwan dan coachnya Ibu Rian Apriani. Dan di sini saya Siti Maria Nur Hasanah sebagai observer. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita simak tampilan dari Pak Hasan dengan Ibu Rian. Mangga. Ya, terima kasih Bu Mer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rian, kabarnya sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat, mas sehat. Mung eta ieu teh duka ieu. Nggak tahu, rada galau. Galau kunaon hari Ibu? Tetap semangat Bu, tetap semangat. Oh iya, tadi Ibu sudah chat saya ini berkaitan dengan masalah Ibu ya. Coba Ibu ceritakan secara detail Bu. Mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat ini kita termasuk Ibu yang berperan di sini bisa menemukan solusi yang terbaik Bu ya. Coba ceritakan secara detail Bu masalahnya. Iya Pak, kemarin saya kirim pesan ke Bapak. Maaf nih Pak ya mengganggu waktunya. Ini Pak, kalau boleh saya sharing atas apa yang akhir-akhir ini saya rasakan gitu ya Pak ya. Saya tuh kayak bingung gitu Pak. Pikiran saya tuh kayak mentok menghadapi situasi sekarang ini. Akhir-akhir ini saya merasa berat gitu Pak. Jadi terjadi konflik batin yang luar biasa sehingga saya itu terganggu dalam mengerjakan atau menjalankan program PGP ini, baik yang kegiatan yang menyangkut di LMS maupun apalagi sekarang kan mau ada kegiatan PI gitu Pak. Nah, terganggunya itu selain karena kegiatan PGP, karena juga aktivitas di sekolah yang luar biasa banyak Pak. Jadi giliran pulang ke rumah badan tuh sudah lelah, mau mengerjakan tugas LMS pun jadi terhambat Pak. Gimana ya? Iya, luar biasa sekali ya. Aktivitas Ibu yang begitu berat, kemudian masalahnya juga kompleks. Saya kira tetap semangat. Oke, dari pertemuan ini apa tujuan Ibu? Yang diharapkan dari tujuan ini? Ya ini Pak, dari sharing yang kita lakukan ini saya harapkan bisa dapat solusi gitu terkait konflik batin yang selama ini sedang menghinggapi saya gitu ya Pak ya, berkaitan dengan tugas yang luar biasa banyak yang menuntut untuk segera dituntaskan pada terutama minggu ini kan Pak ya, di awal Oktober ini. Gimana ya Pak ya? Ya, oke Bu Rian. Bisa saya tangkap maksud Ibu ya. Jadi ada dua tujuan dari pembicaraan kita kali ini. Pertama, Ibu membutuhkan solusi untuk mengatasi konflik batin yang mengganggu pengerjaan tugas Ibu yang begitu banyak. Betul nggak Bu ya? Iya betul, betul Bu. Pak. Ya. Yang kedua, ini kondisi tersebut ternyata membuat Ibu kesulitan untuk menuntaskan semua pekerjaannya. Menurut Bu Rian, hal apa saja sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi pada kondisi saat ini? Iya Pak, sebetulnya saya kelelahan gitu Pak ya mengatur waktu. Saya kurang bisa mengatur waktu, memanajemen waktu karena bertumpuknya tugas yang di LMS, belum lagi aktivitas di sekolah, belum lagi kegiatan di rumah gitu ya Pak yang bertumpuk gitu, sehingga menyebabkan saya tuh maunya memberikan pelayanan yang terbaik untuk semuanya ya Pak ya, tapi ternyata malah jadi nggak bisa gitu karena pola pikir saya mungkin ya Pak, saya tuh orangnya cenderung overthinking gitu. Jadi tadinya mau memberikan yang terbaik malah yang ada ini tidak tuntas, yang itu tidak tuntas, malah cenderung tidak maksimal gitu Pak pengerjaannya. Ya, kira-kira
yang bisa Ibu lakukan, strateginya apa saja Bu untuk mengatasi hal ini? Ya Pak, kan tugas itu semuanya harus tuntas ya Pak ya. Apalagi mau dinilai kan. Ya mungkin saya harus menggunakan teknik stop ya Pak ya. Teknik stop terus menuntaskan tugas-tugas yang ada gitu sedikit demi sedikit supaya saya bisa kembali fokus mengerjakan semua aktivitas-aktivitas tadi, karena kan semua aktivitas itu penting untuk saya ya Pak ya. Oke, yang saya tangkap Ibu nanti akan melaksanakan teknik stop, kemudian mengerjakan pekerjaannya. Jadi dirunut ya Bu ya, pekerjaannya yang saya tangkap itu seperti itu. Ada yang lain nggak Bu? Ini cara untuk mengatasinya menurut Ibu? Mungkin saya harus mulai berkoordinasi gitu ya Pak ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya bisa membantu pekerjaan saya, terutama menyangkut pekerjaan yang di sekolah tadi Pak. Kan ada tanggung jawab saya yang sebetulnya bisa dibantu oleh rekan kerja yang lain. Mungkin itu bisa sedikit meringankan beban saya gitu ya Pak ya. Terus mungkin lebih aktif lagi, misalkan bertanya mengenai tugas-tugas di LMS ke Bapak atau ke Bu Mer dan rekan-rekan yang lain gitu, supaya terjalin kolaborasi yang baik sehingga saya kembali semangat gitu Pak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke, strategi yang sangat bagus Bu tuh. Sekarang Bu, rencana dalam jangka pendek ini yang bisa Ibu lakukan apa saja Bu? Ya itu tadi mungkin ya melakukan teknik stop dulu supaya jiwa saya sehat dulu deh Pak. Jiwa saya sehat, kalau jiwanya sudah sehat kan fisiknya pasti akan sehat gitu ya Pak ya, supaya saya bisa hadir 100% melaksanakan semua kegiatan tersebut. Terus berikutnya itu tadi mengerjakan semua tugas yang ada di LMS dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya ya, termasuk juga Bapak dan Bu Mer mengenai tugas-tugas yang ada di LMS. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, bagus Bu Rian. Sekarang nih, perkara komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan bagaimana Bu? Ya bismillah Pak, saya dari pembicaraan kita ini saya merasa mulai yakin gitu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang tadi saya paparkan gitu Pak, rencana yang saya paparkan tadi. Ya insya Allah gitu bisa saya lakukan gitu. Untuk menjaga komitmen ini dan membantunya, siapa Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini tetap berjalan dengan baik? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan pelaksanaan PI ya, dan juga rekan guru supaya membantu kegiatan tadi yang apalagi yang menyangkut kegiatan yang di sekolah gitu Pak. Wah, bagus Bu, mantap sekali nih. Sekarang Bu, kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini apa sih Bu? Ya Pak, sebetulnya kalau saya renungkan ya, ternyata permasalahan yang saya hadapi memang awalnya dari diri saya sendiri gitu ya Pak ya. Ya tentu saya harus memperbaiki diri saya sendiri dulu gitu. Mulai dari tadi solusi-solusi yang sudah dipaparkan saya laksanakan, dan juga saya harus berkomitmen untuk melaksanakan penyelesaian terhadap masalah yang saya hadapi ini. Ya, bagus sekali Bu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Saya tidak sabar nanti mendengar cerita lagi dari Ibu. Semoga berjalan dengan lancar dan selalu sukses Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya sudah bercerita begitu hebat dan luar biasa. Iya Bapak terima kasih ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Dan alhamdulillah Pak, sedikit berbicara ini pembicaraan kita yang sebentar ini tapi meringankan beban hati saya gitu ya Pak. Insya Allah nanti saya akan berbagi lagi dengan Bapak terkait refleksi atas permasalahan yang saya hadapi ini ya Pak. Mudah-mudahan bisa secepatnya saya tuntaskan ya Pak. Oke, siap Bu Rian, ditunggu ya. Iya Pak, Oke. Terima kasih ya Pak Hasan. Sama-sama Bu Rian.
Iya, baik. Terima kasih Pak Hasan, Ibu Rian yang sudah mempraktikkan praktik coaching. Ya, bagus sekali refleksinya dari saya untuk praktik coaching tadi adalah yang pertama, untuk tahapan tirta yang sudah direncanakan itu terpenuhi semua, di mana masalah yang disampaikan oleh Ibu Rian tentang keinginan untuk mendapatkan solusi akibat konflik batin terkait tugas dalam LMS dan kondisi kesulitan itu ingin segera terselesaikan. Di mana identifikasi masalahnya, Bu Rian menyampaikan bahwa beliau kurang memanage waktu sehingga banyak tugas-tugas yang lalai begitu. Rencana aksinya, rencana kegiatannya, strategi yang diberikannya yaitu Bu Rian akan melakukan teknik awal mengerjakan pekerjaannya satu persatu dan berkolaborasi dengan rekan lain untuk meminta bantuan. Dan di akhir Bu Rian menyampaikan komitmen untuk melakukan semua apa yang sudah tadi direncanakan. Baik, itu refleksi dari saya tentang penyampaian praktek coaching dari Pak Hasan dan Ibu Rian. Baik, selanjutnya saya silahkan observernya adalah Pak Hasan dulu ya. Ya, siap Bu Mer. Oke. Rekan-rekan sekalian, kita beranjak ke kasus yang kedua. Di sini yang punya kasusnya adalah Bu Mariam Nur Hasanah sebagai coach. Jadi beliau ini memiliki sebuah kasus di mana siswa-siswinya di sekolah ketika pembelajaran matematika itu kurang antusias. Nah, di sini coachnya adalah Bu Rian, sementara saya sebagai observer. Silakan Bu Rian dan Bu Mariam. Assalamualaikum Bu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Kabarnya baik sih Bu, tapi ada sedikit nih yang mengganjal di hati saya nih. Saya pengen cerita sama Ibu. Oh iya, kemarin Ibu kan udah kirim pesan ya. Tapi ini Bu, gimana kabarnya anak-anak? Katanya kemarin Alhamdulillah. sakit ya? Iya, alhamdulillah Bu Rian sekarang sudah sehat anak-anak, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Iya, gimana Bu? Apa yang membuat Ibu gelisah akhir-akhir ini, yang mengganjal di hati Ibu tuh apa? Barangkali saya bisa membantu. Ya, ini nih Bu, terkait pembelajaran ya di sekolah. Kebetulan saya kan mengajar matematika. Jadi antusiasme anak-anak di kelas itu kurang. Dimana ketika saya menerangkan, mereka terlihat lesu begitu Bu. Dan saat itu juga anak-anak tuh nilai-nilainya tuh kurang memuaskan begitu. Oh gitu ya Bu ya. Terus yang Ibu Mer harapkan dari obrolan kita hari ini apa ya Bu ya? Saya sih berharap, saya ingin menemukan cara bagaimana motivasi belajar anak-anak itu meningkat sehingga nilai pada pelajaran matematika saya juga semakin membaik. Oh iya Bu. Nah, menurut Bu Mariam, hal apa yang membuat siswa Ibu kurang antusias ya Bu ya dalam pelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau menurut saya sih mungkin ya Bu ya, sebagai guru matematika, kebetulan matematika itu kan pelajaran yang menurut anak-anak sebagian besar itu sulit. Dan saya pada saat menerangkan itu hanya menjelaskan ya di papan tulis aja begitu dengan ceramah juga. Jadi kurang menggunakan media pembelajaran mungkin, sehingga anak-anak tidak termotivasi untuk belajarnya. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan. Nah, kira-kira apa ya Bu yang bisa membuat siswa Ibu itu kembali antusias belajar bersama Ibu, mengikuti proses pembelajaran bersama Ibu? Kira-kira Ibu ada ide nggak? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang lain ya Bu ya, yang kira-kira bisa membuat anak-anak itu termotivasi. Kebetulan kemarin kan saya mengikuti IHT TDBA tuh Bu, di mana di situ ada integrasi antara pembelajaran matematika ke
kegiatan TDBA. Jadi pembelajarannya lebih konseptual mungkin ya Bu ya. Iya Bu ya. Wah, saya sependapat dengan Ibu Bu. Apa yang Ibu sampaikan baru saja udah bagus Bu. Nah, tapi menurut pendapat Ibu, apalagi ya yang bisa membuat siswa asik, tidak bosan pada pelajaran Ibu selain solusi yang sudah Ibu sampaikan baru saja? Selain tadi menggunakan media pembelajaran sama pembelajarannya konseptual, mungkin bisa dengan games mungkin ya Bu ya. Jadi kegiatan pembelajarannya itu tidak membosankan dengan adanya game sehingga anak-anak aktif begitu Bu. Itu mungkin Bu menurut saya. Oh iya Bu ya. Nah terus ini Bu, tadi kalau tidak salah dengar Ibu memaparkan juga masalah tugas ya Bu ya, tugas anak. Oh nilai, Iya. yang nilai-nilai anak ya, yang menurut iya. Nah itu gimana Bu? Menurut Ibu kenapa ya bisa sampai seperti itu anak-anak? Iya. Ya mungkin karena tadi Bu, karena anak-anak tidak termotivasi mungkin sehingga tugas-tugas apa sih nilai-nilai yang mereka yang ini juga nilai ulangannya juga tidak memuaskan mungkin karena mereka tidak paham materi yang disampaikan oleh saya mungkin tidak dipahami karena sudah bosan duluan mungkin itu ya Bu ya. Nah, apa mungkin dari sumber belajarnya Ibu yang sumber belajar yang Ibu pakai apa ya? Kalau selama ini sih saya baru menggunakan buku paket yang ada di sekolah. Kebetulan kan kalau mau pakai HP terkendala juga karena di sekolah anak-anak tidak semuanya punya HP. Gitu. Oh begitu ya. Kira-kira ada sumber belajar lain nggak Bu? Bisa sih menggunakan artikel atau bahan-bahan yang lain ya. Yang tadi saya sebutkan mungkin bisa dengan pembelajaran kontekstual, jadi pembelajarannya langsung di sekitar gitu, masalah-masalah sehari-hari. Ya, nah itu Bu. Nah saya betul sekali Ibu, saya setuju ya. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam metode atau desain pembelajaran dan juga berbagai sumber belajar. Karena saya juga suka lihat ya bagaimana Ibu kadang-kadang suka post gitu di WA. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu, dan itu menarik dan bagus gitu ya Bu ya. Nah jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu? Mungkin rencana saya yang pertama saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih kontekstual lagi, jadi di mana sumber belajar yang kita gunakan itu menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Ya berbasis TDBA mungkin Bu ya, supaya anak-anak lebih tertarik. Iya Bu. Nah bagus sekali rencana Ibu Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah tapi ya amin. Ya komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana Bu? Mulai mungkin secepatnya saya akan membuat rencana pembelajaran dulu atau RPP yang berbasis konseptual, diintegrasikan dengan konsep TDBA. Kemudian media pembelajaran yang digunakan juga akan lebih variatif. Itu mungkin Bu yang akan saya lakukan. Ya, wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu paparkan baru saja. Nah mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Jadi dari diskusi kita hari ini, menurut Ibu apa yang dapat Ibu simpulkan ya? Jadi untuk memotivasi belajar anak-anak itu saya harus merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak-anak, diantaranya tadi dengan menggunakan pembelajaran berbasis kontekstual diintegrasikan dengan kegiatan TDBA, mungkin itu ya Bu. Ya baik, kalau begitu Bu, sepertinya masalahnya sudah terpecahkan ya, dan saya juga masih ada kegiatan lain. Terima kasih ya Bu Rian waktunya. Terima kasih Bu Rian waktunya ya, saya sudah lega ini. Ya, alhamdulillah. Saya pamit dulu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan solusi atas semua kegelisahan Ibu.
solusi yang sudah Ibu paparkan tadi bisa dilaksanakan, dan saya yakin Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Saya Ya, tunggu refleksinya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Rian atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Rian dan Bu Mariam. Oke, kita merefleksi hasil coaching dari Bu Rian. Sebagai coachingnya ini Bu Mariam Nurhasana. Ya, kalau dilihat dari alur Tirta, ini tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan komitmen sudah dijalankan tahapannya oleh Bu Rian. Ya, dalam kasus tadi kurang antusiasmenya siswa-siswi di SMPN 2 Bojong dalam mengikuti pembelajaran matematika, sehingga menemukan beberapa alternatif permasalahan, di antaranya beragamnya nanti media pembelajaran yang disediakan oleh Bu Mariam, kemudian metode pembelajaran yang kontekstual, kemudian diinsersikan dengan tatanan dibalik-artikan sebagai kurikulum lokal di Purwakarta. Kemudian nanti ada games nih dari Bu Mariam ya, sebuah alternatif yang sangat bagus sekali. Kemudian ada yang diperbaiki ternyata dari hasil latihan kemarin. Sekarang itu kemarin tidak ada kesimpulan, hari ini Bu Rian berikan kesimpulan ya, dan Bu Mariam telah menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Rian dan Bu Mariam. Sekarang untuk sesi 3 kita ke Bu Rian, silakan sebagai observer. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan dan Ibu Bapak yang lainnya. Sekarang saya akan bertindak sebagai observer, dan kasus yang ketiga ini yang menjadi coach adalah Bu Mariam, Bu Siti Mariam Nurhasana, dan yang menjadi coach adalah Pak Hasan Alwan. Nah, kasus ini berhubungan dengan praktik coachingnya itu akan dipaparkan berikutnya, akan diperankan oleh Bu Siti Mariam dan Pak Hasan. Saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Hasan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Mer, walaupun badan sebetulnya agak sakit-sakit sih sedikit, tapi tidak masalah. Ini udah greget sebetulnya, udah gak sabar pengen cerita banyak sebetulnya nih. Mau merefleksi sih Bu sebetulnya. Wah, seru nih. Mau cerita apa ya Pak? Sampai bersemangat begitu nih. Kemarin kan ini jadi panitia kegiatan yang Festival Tunas Bahasa Ibu yang di tingkat kabupaten, jenjang SD dan SMP. Ceritanya sih sebetulnya ada 2, tapi untuk kali ini berkaitan dengan waktu kayaknya kita tunda dulu deh. Untuk yang masalahnya saya mau merefleksi aja dulu sekarang. Iya. Wah, iya, tentang itu ya, kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Purwakarta. Tuh, acaranya bagus loh Pak, itu keren banget. Sukses ya Pak. Oke. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini yang Bapak harapkan itu apa? Yang pertama sih saya mau lebih mengenal diri, kemudian pengalaman-pengalaman yang bermakna dari kemarin saya sebagai panitia kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian dari refleksi ini kira-kira nanti ke depannya supaya lebih baik lagi gitu kegiatannya, lebih meningkat dari sekarang gitu Bu Mer. Iya, jadi tujuan yang Bapak harapkan pada pertemuan kita kali ini yang pertama ingin mengenal diri dan mengetahui pengalaman bermakna apa gitu ya dari kegiatan Bapak tersebut, sehingga Bapak bisa merefleksikan apa yang sudah Bapak alami. Betul Pak itu? Betul Bu Mer. Ya, baik. Betul sekali. Baik, coba saya ingin dengar apa yang bisa Bapak refleksikan dari kegiatan kemarin. Yang pertama, saya bersyukur sekali sih sebetulnya antusiasme yang begitu luar biasa dari para peserta yang dari perwakilan sekolah-sekolah. Itu sampai 600 orang loh, 600 orang jenjang SD dan SMP yang mengikuti kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ini koordinasi dengan pihak terkait. Di sini saya sebagai panitia koordinasinya dengan Kabid Dikdas melalui kasih kesiswaan. Ini ternyata mempermudah
dan ternyata yang tadinya kita anggap acara ini sulit, ternyata dengan koordinasi yang baik ternyata bisa dijalankan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ini kolaborasi. Jadi kolaborasi ini ternyata sangat penting dalam suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ketika kita menganggap itu penting sebagai bagian dari sebuah tim, tentu kita akan merasa ada dalam sebuah tim tersebut. Itu. Yang keempat apa ya? Jadi sebagai panitia gitu, kita harus memiliki beberapa alternatif cadangan kegiatan gitu. Contohnya gini Bu Mir, kemarin kan di juri dongeng berhalangan hadir. Nah ternyata kita harus menyiapkan nih siapa penggantinya gitu. Jadi sebagai panitia kita harus menyusun program, termasuk program siapa penggantinya kalau ada kendala di tengah jalan seperti itu. Wah, ternyata antusias pesertanya luar biasa ya Pak, sampai membludak begitu ya. Sehingga panitianya keteteran mungkin ya Pak. Apalagi jurinya ada yang ya. Baik. Dari tadi ya yang Bapak sampaikan itu ada 4 poin tadi. Kira-kira inspirasi apa sih yang bisa Bapak ambil mengenai poin-poin yang tadi? Yang pertama, saya kira ini program. Jadi sebagai panitia bagaimana kita menyusun program itu tersusun secara rapi ya, sehingga kendala-kendala yang mungkin kita temukan itu sudah kita prediksi dari awal sehingga bisa teratasi. Jadi program itu wajib dikoordinasikan dan diketahui oleh semua pihak terkait secara matang dan dipahami secara jelas, itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi ternyata menentukan dalam kelancaran sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang. Gitu. Iya. Oh, jadi menurut Bapak koordinasi, kolaborasi sama program yang baik itu menentukan kerjasama tim ya Pak ya dalam kegiatan Bapak ini. Nah, kira-kira dari percakapan awal ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Dari percakapan ini yang dapat saya dapatkan, yang pertama, kita harus menerima tanggung jawab sebagai panitia. Jangan sampai kita seadanya saja. Jadi pada saat kita menjadi panitia, kita siapkan program dengan sebaik mungkin, kemudian kita prediksi kendala yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengatasinya dengan secara cepat, tepat. Kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak terkait, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan anggota yang lain supaya semua anggota itu memastikan semuanya itu merasa penting sebagai bagian dari kepanitiaan sehingga semuanya dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Itu yang saya dapatkan gitu dari refleksi kali ini, Bu. Oh iya. Bagus sekali Pak, Bapak bisa mengambil pelajaran berarti dari kegiatan festival Bapak kemarin ya. Kira-kira ada nggak Pak ide atau gagasan Bapak tentang kepanitiaan yang idealnya itu yang seperti apa? Kepanitiaan yang ideal yang pertama sih saya ya bagaimana kita menciptakan seorang ketua panitia itu orang yang bisa cek bahasa Sundana bisa kabula kabale, kaluhur bisa kahandap bisa. Jadi bagaimana bisa berkoordinasi dengan pihak atas, kemudian bagaimana dia bisa mengkolaborasikan gitu, mengkolaborasikan seluruh panitia berjalan dengan baik itu. Jadi bagaimana sebuah tim dengan kepanitiaan yang baik gitu. Kemudian bagaimana dari penyusunan program yang lalu kita refleksi, kemudian kita evaluasi mana kelemahannya sehingga nanti terdapat program yang lebih baik dan ideal. Itu kayaknya Bu Mir. Iya, jadi menurut Bapak itu kolaborasi yang baik, kemudian setelah kegiatannya melakukan refleksi dan melakukan evaluasi akan membuat kegiatannya makin baik ke depannya ya Pak ya. Nah, rencana Bapak ke depannya untuk kegiatan festival selanjutnya itu supaya berjalan lebih baik dari yang sekarang, apa saja yang akan Bapak rencanakan? Kalau kemarin kayaknya kita terlalu mepet sih persiapannya karena diundur, ini berkaitan dengan tatap muka Bu ya yang terbatas itu karena ada PTPM apa gitu Bu yang pertemuan terbatas itu. Nah sekarang kayaknya waktunya kita lebih ya
PTM terbatas. Ya, kalau sekarang kita leluasa, meskipun waktunya kita undur. Kalau kemarin kita di bulan Agustus, sekarang kita biar pas momennya gitu Bu. Ini idealnya pas momennya karena Festival Tunas Bahasa Ibu itu berkaitan dengan memberkati Hari Bahasa Ibu Internasional yang lahir pada 21 Februari. Saya kira dari sekarang saya mempersiapkan gitu. Jadi proposalnya saya siapkan dari sekarang sebagai proposal rencana nanti buat ke MGMP, kemudian juga ke Dinas Pendidikan sebagai bentuk koordinasi. Iya. Ya, dari sekarang saya persiapan. Ya, baik, saya menangkap tadi dari rencana Bapak itu untuk kegiatan selanjutnya yang lebih baik itu berarti Bapak harus membuat perencanaan yang lebih matang. Itu ya Pak ya? Betul Pak? Betul sekali Bu. Kemudian apa komitmen Bapak agar rencana Bapak itu di masa yang akan datang bisa terwujud? Saya kira komitmennya yang penting saya laksanakan. Apa yang direncanakan itu harus segera dilaksanakan. Itu yang penting kan aksi nyata gitu. Jadi setelah kegiatan ini saya kira langsung merefleksi deh program yang kemarin, kemudian dievaluasi dengan teman-teman di kepanitiaan. Saya kira biar persiapannya tidak mepet ini karena sekarang bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ada waktu 4 bulan. Saya kira 3 bulan sebelum hari H sudah masuk, itu sudah beres, itu proposal, kemudian bisa menjadi program gitu. Ya. Langsung saya buatkan Bu, Wah, bagus sekali Pak. Bapak ternyata bersemangat sekali ini untuk kegiatan yang lebih baik ke depannya ya Pak ya. Kira-kira siapa Pak yang dapat membantu Bapak untuk mengingatkan supaya komitmennya bisa benar-benar dilakukan? Kebetulan di MGMP itu ada pengkaderan, ada CPNS yang baru, itu ada Purwanti dari SMP 3 Purwakarta. Saya sengaja dia jadikan sekretaris 2. Nanti apa yang saya ketahui kemudian saya koordinasikan kolaborasi dengan dia biar kita sama-sama bekerja Bu. Biar sekalian saya menjaga komitmen, kemudian dia juga bisa menjadi kader yang baru lebih bagus lagi dari saya. Iya, bagus Pak. Jadi kesimpulannya apa nih dari percakapan kita ini? Yang pertama, dalam mensukseskan suatu kegiatan yang melibatkan orang banyak, kita harus menyusun program sebaik mungkin dengan matang, kemudian koordinasikan dengan pihak terkait, kemudian kita wajib menjaga kolaborasi antar panitia sehingga dapat terlaksana dengan lancar. Gitu. Iya, baik Pak. Saya tidak sabar nih nanti mendengar kabarnya untuk festival tahun depan mungkin ya Pak ya, supaya berjalan lebih baik. Siap, nanti ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, siap Bu Baik Mer. Pak, mudah-mudahan ya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mer waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hasan, Bu Mariam yang sudah menampilkan teknik coaching melalui Tirta ya, dan bisa saya refleksi bahwa apa yang sudah Ibu dan Bapak lakukan tadi, semua tahapan-tahapan yang ada pada Tirta sudah dilakukan, malah bagus gitu ya Pak, mengalir, terus ada solusi juga dari coachingnya sendiri gitu, sehingga dari apa yang sudah disampaikan terdapat hal-hal positif gitu ya. Dari pembicaraan yang sudah Ibu Siti Mariam dan Pak Hasan lakukan, ada hal-hal positif yang didapat. Nah mungkin itu dari kelompok 2. Barangkali dari kelompok lain ada tanggapan terhadap apa yang sudah kami tampilkan hari ini. Ya baik, silahkan. Mau Bu Lia dulu apa Pak Gulam dulu ya? Pak Gulam dulu aja. Saya dulu Bu. Oh iya, mangga Pak. Bu Lia nanti dulu Ya. Ya, terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya sedikit saja ya, izin ingin menanggapi saja gitu ya, hasil dari yang sudah dilaksanakan tadi oleh kelompok kedua. Mungkin yang pertama dari dari alur tirtanya sudah keren ya, sudah bagus, sudah mencakup semuanya dan natural gitu ya, Pak keren. Baik dari coachnya pun coachnya udah bagus semuanya. Dan juga ada, kalau yang lain mungkin tadi menggunakan mungkin kasus-kasus ya, kegelisahan gitu. Nah ini juga saya menemukan hal yang baru gitu dari Pak Hasan, refleksi gitu. Karena terkadang untuk refleksi ini terkadang kita nggak mau untuk merefleksikan gitu, karena itu butuh kesadaran dari kita sendiri gitu untuk merefleksikan. Biasanya hanya mungkin permasalahan, kegelisahan yang ini, tapi ini refleksi untuk bagaimana nanti tahun-tahun sebelumnya kegiatan ataupun yang lainnya bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi ini bagi saya temuan baru dan ya mungkin bisa menginspirasi saya juga ketika ini bisa saja nanti saya bisa seperti pasan kita refleksi gitu ya, nanti bukan hanya masalah gitu yang kita bahas gitu, yang pengen kita coachingkan gitu. Begitu saja, terima kasih untuk kelompok 2, Bu Siti, Bu Hasan, Bu Rian, sudah bagus gitu. Terima kasih, itu aja. Iya, terima kasih Pak Gulam. Gimana Pak Hasan, Bu Siti mau langsung ditanggapi apa dibuka pertanyaan yang lain dulu, tanggapan yang lain dulu? Saya kira bukan pertanyaan, itu Ya, sudah tanggapan. Ditanggapi. Ya, mangga langsung ditanggapi aja sama Pak. Iya, menanggapi saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Gulam atas apresiasinya, betul sekali. Jadi pada saat kita hanya berbasis kasus, justru kita mandek saja di situ gitu. Sebetulnya tadi yang direncanakan kita itu lebih dari itu sebetulnya. Pada saat kita merefleksi ternyata waktu cuman ya Pak Hasan ya. Ada masalah lagi, cuma berkaitan dengan waktu. Jadi kita buat senatural mungkin aja gitu, senatural mungkin. Dan ternyata senatural itu justru banyak banyak tercipta alternatif yang baru. Kemudian yang kami dapatkan gitu sebagai refleksi pada saat ini berperannya coachnya itu luar biasa nih. Pada saat mau refleksi sebetulnya kita mau keluar gitu dari topik gitu. Tapi bagaimana posisi coach di sini Bu Maria, dia mengembalikan lagi kita ke posisi awal gitu. Jangan sampai kita keluar dari jalur topik gitu. Terima kasih Pak Gulam atas apresiasinya. Iya, mungkin sekarang tanggapan dari kelompok 1 dari Bu Lia sebagai perwakilan, mangga silakan Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang ingin saya ucapkan itu sudah diucapkan duluan sama Pak Gulam. I just wanna give some appreciation hari ini sebenarnya. Jadi saya ingin memberikan apresiasi dari kelompok kami. Kan tadi masalah. Ternyata pas tadi juga Ibu Mer sama Bu Rian masalah juga kan. Iya. Nah pas keluar ini kepala suku kita loh, kok dia tampilannya dengan sesuatu yang beda gitu ya. Kalau bahasa saya something different, ini keren ini Pak. Saya pengen mengapresiasi itu Pak. Tapi ini kepegulaannya. Jadi saya I give you a big applause aja ya. Aku kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk penampilannya Pak Hasan dan kelompok 2. It's cool. Keren. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mungkin itu dari kelompok 2 ya Pak ya? Atau kita penginten ya Pak Haji? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempraktikkan coaching. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Terima kasih ya. Memang ada nilai plus untuk kelompok 2 tadi percakapannya. Di sini kan ada beberapa jenis ya. Jadi Bapak baca juga di modul ada. Jadi teknik coaching itu ada beberapa jenis percakapan. Ada 4, ada percakapan untuk perencanaan, ada percakapan itu tentang refleksi,
ada percakapannya untuk pemecahan masalah, dan satu lagi adalah untuk percakapan kalibrasi. Nah, sebetulnya Ibu dan Bapak harusnya ada yang mungkin di setiap percakapan itu, ya, jadi tidak hanya pemecahan masalah saja gitu kan, tapi ya tidak apa-apa. Cuman mungkin ini bahasan ini sangat menonjol dibandingkan dengan percakapan-percakapan yang lainnya, jadi ini menarik perhatian saya gitu bahasannya. Untuk di percakapan jenis refleksi ini, jadi alangkah baiknya jadi yang diungkapkan itu, yang jadi perbincangan adalah tentang rasa, ya, tentang perasaan, itu kan artinya refleksi. Nah, sementara tadi mungkin terlalu bersemangat atau mungkin terlalu eksplornya itu terlalu melompat jauh, tapi memang tidak apa-apa sih sebetulnya kalau obrolan-obrolan seperti itu. Cuman kita fokuskan dikarenakan kan udah komit nih bahasan mengambil percakapan jenis refleksi, berarti harus ditonjolkan, harus dimunculkan tentang perasaannya. Nah, sementara tadi masih terjebak dengan perencanaan-perencanaannya itu diungkapkan, ya. Betul nggak, Bu Siti ya, tadi ya terjebak dengan itu, padahal itu adalah percakapan untuk perencanaan, seharusnya di jenis itu, ya. Di jenis itu kalau membahas tentang rencana. Nah, kalau yang tadi karena memilih percakapan refleksi, nah lebih cenderung lebih dimunculkannya tentang rasa, ya, tentang perasaannya. Mungkin itu saja sebagai penguatan. Selebihnya secara keseluruhan saya sangat senang karena Ibu dan Bapak sudah begitu memahami tentang apa itu coaching, ya. Tidak terjebak dengan coach harus mencari solusi, tetapi solusinya datang dari coaching itu sendiri, ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3 dan lebih diefektifkan lagi ya waktunya, terutama untuk di sesi tanggapan